program nuklir Rusia memasuki babak baru seiring dengan berakhirnya perjanjian yang mengikat bersama Amerika Serikat. Moskow lantas menempatkan diri dalam posisi lebih dominan, memberi isyarat kini mereka bebas mengembangkan senjata nuklirnya lagi. Entah khawatir atau bagaimana, Presiden Prancis Emmanuel Macron angkat suara. Ia mendesak para pemimpin Eropa untuk membuka kembali dialog dengan Rusia setelah bertahun-tahun konfrontasi. Apakah masa depan keamanan Eropa dipertaruhkan pada momen ini? Atau ada pergeseran geopolitik baru? Sesuatu apa yang dibahasakan Paris sebagai pembicaraan independen tanpa melibatkan kekuatan luar? Video berikut akan menjelaskan perkembangan terbaru dalam tiap poinnya, mulai dari perjanjian yang berakhir hingga kesepakatan baru yang mungkin lahir setelahnya. Perjanjian nuklir Amerika-Rusia berakhir. Dunia sedang tak baik-baik saja. Amerika berupaya menengahi Rusia-Ukraina dalam penyelesaian konflik dan satu-satunya fakta pelucutan senjata nuklir yang mengikat Amerika-Rusia malah berakhir meminta untuk diperbaharui. Ya, kita sedang membicarakan perjanjian pengurangan senjata strategis baru Rusia-Amerika, New START, yang berakhir pada 5 Februari 2026 lalu. Mengutip NHK World, perjanjian tersebut membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dikerahkan oleh Amerika dan Rusia menjadi 1.550 unit, serta membatasi jumlah pengerahan rudal balistik antar benua, rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam dan pesawat pembom strategis tidak lebih dari 800 unit. Sebagai tanggapan, Direktur Eksekutif Arms Control Association, Daryl Kimball berkata kedua negara perlu mengatasi sejumlah hambatan serius agar dapat memulai negosiasi terkait perjanjian senjata nuklir baru. September tahun lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan negaranya siap untuk terus mematuhi pembatasan perjanjian New START selama 1 tahun setelah 5 Februari. Dengan catatan, hanya akan efektif jika Amerika memberi tanggapan. Sayangnya tidak ada tanggapan resmi yang diharapkan, sehingga pakta nuklir dianggap berakhir masa berlakunya. Utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, mengatakan Washington gagal menanggapi proposal Putin untuk mempertahankan status quo, memaksa Moskow untuk menilai kembali stabilitas strategis. Moskow nyatakan bebas kembangkan senjata nuklir. Perjanjian New START ditandatangani di Praha pada tahun 2010 oleh Presiden Amerika saat itu, Barack Obama, dan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev. Perjanjian tersebut diperpanjang sekali pada tahun 2021 hingga 4 Februari 2026, tanggal terakhir yang diizinkan berdasarkan ketentuan-ketentuannya. Dengan demikian, tidak ada mekanisme hukum yang mapan untuk perpanjangan formal lebih lanjut. Secara praktis, kesepakatan telah kehilangan esensinya jauh sebelum hari terakhirnya. Karena itu wajar jika Rusia tak lagi menganggap pihaknya terikat oleh pembatasan terhadap persenjataan nuklir strategisnya. Kementerian Luar Negeri Rusia menegaskan dalam pernyataan pada 4 Februari bahwa saat ini pihak-pihak dalam perjanjian New START tidak lagi terikat oleh kewajiban atau deklarasi simetris apapun, termasuk ketentuan-ketentuan utama, dan pada prinsipnya bebas untuk memilih langkah selanjutnya. Di tengah situasi medan perang Ukraina yang kian sengit, kementerian tersebut sekalian memperingatkan Rusia tetap siap untuk tindakan balasan militer teknis yang tegas guna menghilangkan potensi ancaman tambahan terhadap keamanan nasional. TASS melaporkan Presiden Trump sebelumnya menyampaikan harapan untuk perjanjian yang lebih baik dengan melibatkan China. Rusia tidak keberatan, tetapi jika cakupan diperluas di kemudian hari, mereka mau kekuatan nuklir seperti Inggris dan Prancis, sekutu Amerika sekaligus anggota NATO, juga dilibatkan. Macron desak Eropa dialog dengan Putin. Hubungan antara Rusia dan negara-negara Eropa yang menjadi bagian dari NATO memburuk pasca perang pecah di tahun 2022. Tapi seiring dengan perkembangan dan isu terakhir medan perang, Presiden Prancis Emmanuel Macron menggemparkan Eropa dengan mendesak para pemimpin untuk membuka kembali dialog dengan Rusia setelah tahun-tahun panjang konfrontasi. Macron telah berbicara dengan media Jerman, berkata, Eropa harus menghadapi realitas geopolitik dan melakukan pembicaraan secara independen, tanpa tekanan pada Ukraina atau bergantung pada kekuatan luar. Ia berbicara setelah mengirim penasihatnya, Emmanuel Bonnet, ke Moskow dalam pertemuan pertama sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina.
Apa yang saya peroleh? Konfirmasi bahwa Rusia tidak menginginkan perdamaian saat ini, katanya dalam sebuah wawancara yang dirilis pada Selasa 10 Februari 2026. Keinginan saya, katanya menambahkan, adalah untuk membagi ini dengan mitra Eropa dan untuk memiliki pendekatan Eropa yang terorganisir dengan baik. Faktanya, sejak tahun lalu Macron telah mengutarakan kepercayaan bahwa Eropa harus kembali menghubungi Putin daripada membiarkan Amerika Serikat sendirian memimpin negosiasi untuk mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina. Sebagai tanggapan, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam keterangan pada hari Kamis mengatakan Putin siap menerima telepon dari pemimpin Prancis tersebut. Jika Anda ingin menelepon dan membahas sesuatu secara serius, silakan telepon, katanya dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi milik negara RT. Waktu bagi Eropa untuk mencegah Rusia semakin sempit. Apakah dialog akan segera dilangsungkan atau tidak? Yang pasti tidak banyak waktu yang tersisa bagi Eropa. Faktanya, perang Rusia-Ukraina bukan hanya urusan yang menyangkut dua negara. Tekanan militer dan serangan hibrida yang meningkat dari Rusia memaksa seluruh Eropa untuk meningkatkan persenjataan dengan pesat. Eropa terpecah. Laporan keamanan Munich 2026 memperingatkan waktu yang tersedia untuk memperkuat sayap timur NATO mungkin jauh lebih singkat daripada yang diasumsikan. TVP World yang meneruskan informasi menyebut peringatan didasarkan pada pembagian Eropa terkait beban pengeluaran. Di satu sisi terdapat negara dengan pengeluaran tinggi yang memiliki keuangan solid di timur laut, sementara yang lainnya adalah negara pengeluaran rendah dengan keuangan terhambat di barat daya. Alhasil, kesenjangan ini meningkatkan risiko gesekan terkait pembagian beban. Eropa Tengah dan Timur, termasuk Polandia dan negara-negara Baltik, tetap menjadi wilayah yang paling rentan terhadap Rusia, sekaligus termasuk dalam kategori pengeluaran lebih tinggi. Penilaian intelijen yang bocor menyebut Rusia dapat membangun kembali pasukannya untuk perang regional di wilayah Laut Baltik dalam waktu 2 tahun setelah potensi gencatan senjata di Ukraina dan untuk perang lokal melawan satu negara tetangga dalam waktu 6 bulan. Dengan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya pemerintah mempercepat pembentukan pasukan, memperluas persediaan amunisi, dan memperkuat dukungan negara tuan rumah. Babak baru untuk kemitraan pertahanan Eropa. Menghadapi situasi yang sulit, memaksa Eropa putar otak demi ketahanan yang tak lagi bergantung pada satu pihak saja. Seorang diplomat Eropa berkata melalui Frontline bahwa selama ini Eropa menyerahkan keamanan kepada Amerika, energi kepada Rusia, dan manufaktur kepada Cina. Pilihan yang menghasilkan keuntungan besar selama lebih dari 3 dekade setelah Perang Dingin, tetapi kini mulai merugikan Eropa. Kekuatan besar itu menghadapi konflik dari Kremlin serta sikap sinis Gedung Putih, dan karenanya dinilai perlu membangun kembali hubungan ekonomi dengan Cina demi mengamankan diri. Kemudian, untuk urusan pertahanan, Eropa seharusnya membangun pilar agar lebih kuat dan mumpuni. Langkah-langkah tersebut tertuang dalam laporan Kemitraan Keamanan dan Pertahanan Uni Eropa yang disusun oleh Komite Keamanan dan Pertahanan. Anggota Parlemen Eropa menekankan perlunya kerja sama Uni Eropa NATO yang lebih erat, menegaskan kembali NATO sebagai landasan pertahanan kolektif, sekaligus menyerukan pilar pertahanan Uni Eropa yang lebih kuat untuk memungkinkan Uni Eropa bertindak secara otonom jika diperlukan. Peringatan Rusia yang berbahaya terkait persenjataan nuklir muncul di tengah meningkatnya ketegangan global. Eropa bereaksi di mana langkah-langkah yang diambil nyatanya telah menghidupkan kembali perdebatan tentang masa depan keamanan Eropa dan hubungannya dengan Rusia. Bagaimana pendapat kalian mengenai kemitraan baru yang terbentuk? Silakan tulis pendapat di kolom komentar.